Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya film Dylan 1983 Wo Aini sudah tayang di bioskop sebagai film romansa dan kekeluargaan yang berhasil bikin gua suka sekaligus kesel dengan film ini. Lah kok bisa? So Mario Booster, let's review this movie. Saya Dylan, Eileen Mary Oi. Dylan 1983 Wo Aini adalah sebuah prequel dari series Dylan yang dimana film ini akan berfokus kepada kehidupan Dylan yang masih SD kelas 6 yang akan bertemu dengan cinta pertamanya yaitu Mary Maylin, siswi baru di sekolahnya yang merupakan etnis Tionghoa. Dan setelah akhirnya Dylan ini berusaha untuk mendapatkan hatinya si Mary dengan gombalannya yang begitu khas sampai akhirnya mereka berdua ini menjadi dekat banget. Tapi untungnya di film ini bukan cuma sekedar membahas tentang cinta monyet di versi SD-nya Dylan ya, tapi juga di film ini mengangkat kisah kekeluargaan dan juga pertemanan yang begitu melekat di hati kita sebagai para penonton. Well, jujur gue sangat suka banget dengan tema keluarga yang diangkat ya, yang dimana film ini mengajarkan bagaimana menjadi keluarga yang sangat dekat, yang dimana mereka itu saling menjaga, saling mengingatkan, dan juga saling mencintai antar sama keluarga. Dan itulah hal yang membuat gue tuh sangat suka dengan film ini, yang dimana ini membuat gue callback kepada film Keluarga Cemara, yang dimana memang mereka juga mengangkat tema yang sama, yaitu bagaimana cara mereka itu menjadi keluarga yang sangat dekat dan juga peduli kepada sesama anggota keluarga. Dan jujur itu adalah momen yang membuat gue tuh senyum-senyum sendiri ya ketika gue menonton film yang satu ini, karena siapa sih yang gak mau memiliki sebuah keluarga yang sangat dekat dan juga harmonis seperti yang ada pada film Dylan 83 ini ya. Kamu gak boleh kayak gitu sama orang tua kamu. Hormati orang tua. Dan juga kita bisa melihat bagaimana perjuangan Dylan ketika dia akan mendapatkan hatinya si Maylin ini, yang dimana awalnya itu adalah cewek cuek sampai akhirnya dia benar-benar luluh kepada Dylan dan mereka akhirnya resmi pacaran. Ya jujur ya, ini adalah formula yang udah pernah kita lihat di berbagai macam film-film romansa yang pernah kita tonton di berbagai macam negara ya. Tapi untungnya di film ini berhasil menggambarkan suasana tahun 1980-an yang begitu khas, yang dimana di film ini masih ada banyak hutan di mana-mana di tengah kota Bandung, dan juga rumah-rumahnya di film ini juga masih menggambarkan tema 80-an yang begitu khas, dimana dari bentuk figura fotonya aja dan juga bagaimana bentuk pintunya, halaman rumahnya, dan juga suasananya. Literally mereka berhasil menggambarkan era tahun 1980-an yang sangat khas banget ya, yang dimana gua sebagai penonton cukup terpuaskan dengan visual serta color grading yang diedit oleh sang sutradara di film ini. Oke, nextnya kita bahas mengenai actingnya. Oke, kita langsung aja kepada pemeran Dylan yang bernama Muhammad Adiat, yang dimana Adiat ini pertama kali kita lihat bermain di film Pengabdian Pertama sampai kepada Pengabdian yang kedua, Komunian. Itu pun juga dia sebagai anak yang bisu dan juga jarang berdialog. Tapi di film ini dia sangat berhasil banget memerankan si Dylan sangat begitu khas dan juga masih polosnya anak-anak ya. Dan juga ada banyak banget ciri khas Dylan yang juga nggak hilang yang udah pernah kita lihat di versi film-film yang sebelumnya. Karena kalau kita lihat dari Dylan versi Iqbal dan juga Dylan versi yang Ancika juga, si Dylan ini juga pasti ada banyak hal-hal yang membuat dia tuh ngegombal cewek-cewek, bahkan dia memiliki jurus untuk meluluhkan hati wanita. Dan di versi SD ini dia masih ada jurus seperti itu. Makanya gue bisa katakan nih Dylan dari SD dia memang udah ada jurus untuk memikir hati wanita. Nah anjir lah, jadi memang gombalan dia tuh udah ada sejak dini cuy. Gua kalah anjir. Gitu ya. Tapi by the way, ngomong-ngomongin soal suasana di era tahun 80-an, kita bisa melihat di film ini ada banyak banget game tradisional yang diangkat di film ini, seperti ada bermain bola bersama, sepak bola di lapangan yang penuh tanah, dan juga ada scene ketika mereka tuh nongkrong di saung bareng. Nah itu adalah hal yang relate banget kepada gua, karena gua dulu kecil juga mengalami hal yang sama, dimana kita tuh main bareng
kita itu sepedaan bareng, bahkan kita main gitaran di saung bersama-sama. Dan memang itu adalah hal yang pernah gua lakukan semenjak gua tuh masih SD dulu. Makanya film ini membawa banyak banget dampak nostalgia yang sangat melekat banget kepada kita yang udah lahir di tahun 80-an bahkan sampai ke era tahun 90-an. Karena kalau kita ngomongin soal era tahun ya, itu nggak jauh-jauh beda sih dari apa yang udah pernah gua alami di zaman SD dulu seperti itu. Asik banget sih, kita bisa melihat banyak banget suasana tahun 80-an yang dimana semua itu masih tradisional. Kalau kita mau komunikasi masih pakai surat, belum ada HP zaman dulu ya anjir. Jadi semua itu berhasil disampaikan oleh sang sutradara begitu baik ya. Tapi kalau ngomongin soal acting figur anak-anak di film ini, memang sih ya ada beberapa actingnya itu masih kaku dan kelihatan kalau mereka tuh masih kayak ngafalin naskah. Terutama di adegan openingnya, yang dimana ada sebuah adegan temannya Dylan tuh mengatakan memakai bahasa Timornya. Dan ketika gue melihat dia berdiskusi dengan Dylan ini, matanya itu selalu menghadap ke atas. Dan sepertinya dia tuh masih kayak ngafalin dialog dan juga naskah ya. Sehingga ketika gue melihat itu seperti kayak bukan dialog yang natural, melainkan itu plek ketiplek dengan naskah. Jadi gue bisa melihat itu berusaha menghafalkan naskah. Makanya gue ketika di opening merasa cringy banget dan merasa ini anaknya kayak kurang dilatih ya oleh sang sutradaranya. Ya maklum sih, karena yang namanya figuran tuh juga adalah apa ya, perannya sangat terbatas banget dan itu memang gak bisa dilatih selama beberapa hari aja. Itu juga harus ada jam terbangnya coy. Makanya memang gue sangat memaklumi banget sih buat para figuran yang udah berperan baik di film seperti ini. Ya namanya figuran ya, jadi so far gue sebagai penonton juga nggak terlalu terganggu, tapi kalau sebagai opening juga agak sedikit ya. Tapi so far tadi gue pribadi, gue juga nggak terganggu sih untungnya dengan peran seperti itu, karena untungnya mereka tuh cuma tampil beberapa detik aja sih seperti itu ya. Makanya kalau soal figuran, soal acting mereka yang kurang diasah, well wajar sih, karena ya banyak banget anak-anak dan gua wajarin sih, karena yang namanya anak-anak juga mereka masih berkecimpung di dunia ini pertama kali dan mereka perlu diasah lagi. Dan satu hal lagi yang pengen gua kritik itu adalah fase penceritaan yang kelamaan, yang dimana di pertengahan durasi itu gua merasa cukup ngantuk ya, karena ada banyak banget adegan yang gak perlu dimasukkan malah tunjukkan di film ini. Jadi seperti kayak mereka tuh ngebersihin halaman rumah, ngebersihin kamar, ngepel segala macam. Well, itu adalah adegan yang gak perlu banget buat dimasukkan sih, karena itu juga gak ada dampak ke film ini. Malah justru itu hanya memperlambat dan juga memperpanjang durasinya agar supaya film ini terlihat panjang. Padahal gak gitu juga kali. Nah, overall film ini cukup bagus ya, dan juga cukup untuk mendidik anak-anak zaman sekarang, karena ada banyak banget pembelajaran yang bisa diambil oleh film ini, sekaligus buat nostalgia di era tahun 1980-an. Dan cinta monyet dalam film ini antara Dylan dan juga Melly ini agak sedikit lebay sih ya, yang dimana sangat mustahil kalau anak SD bisa melakukan hal seperti itu, apalagi di era tahun 80-an. Dan suatu saya hal itu agak mengganggu banget ya, karena kalau yang gua tahu ya, anak-anak SD di era tahun 80-an itu mereka tuh belum pernah pacaran, bahkan mereka tuh nggak pernah tuh yang namanya suka dengan lawan jenis. Well, kita kurang tahu cuy ya. Makanya gua ketika ngeliat di zaman SD ketika mereka udah apa ya, udah pacaran segala macam, suka dengan lawan jenis, ya elah, gua zaman dulu nggak pernah merasa seperti itu ya. Makanya gue bisa aneh lah, kok di zaman-zaman tahun 80-an kok seperti ini gitu loh ya. Tapi so far gue anggap aja sebagai film romansa drama yang begitu melekat aja sih. Tapi kalau kita lihat kepada kehidupan nyata sih kayak nggak perlu ya, karena anak SD yang dimana mereka tuh masih umur 10 tahun 9 tahun udah suka dengan lawan jenis, gak ada men. Karena well di zaman-zaman gue dulu ya, gue sebagai cowok di era tahun 2000-an awal juga nggak pernah tuh yang merasakan yang namanya suka dengan lawan jenis, karena ya kita belum tahu cuy. Kita sebagai anak-anak itu belum tahu yang namanya cinta, belum tahu yang namanya suka dan lawan jenis. Yang di pikiran kita saat itu adalah kita tuh belajar, kita berusaha menambahkan nilai yang bagus, bahkan kita berusaha untuk menambahkan pertemanan yang sangat oke dan juga melekat ya. Tapi kalau di era sekarang, gue nggak tahu ya apakah anak SD zaman sekarang tuh udah pacaran seperti itu atau enggak. Well, gue kurang update. Tapi kalau kalian lebih tahu,
tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Jadi skor untuk film Dylan Wo ini menurut gua adalah 6 dari 10. Bukan berarti film jelek ya, bagus kok dan juga menghibur. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat gua pribadi setelah menonton filmnya. Mungkin buat kalian yang udah menonton filmnya dan kalian punya pendapat sendiri, silahkan aja kalian tambahkan di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.